Dan ada beberapa dari hamba-hamba Tuhan dari rekan-rekan pekerja gereja yang sebenarnya mereka meluangkan waktu bisa hadir dengan Bapak Ibu kita semua di tempat ini, tapi dengan cuaca yang menghambat mereka sehingga dari Sabang ada saudara Yudi dan ya temannya yang lainnya itu mereka bersinggah bersama-sama di Kepungan karena mereka diguyur dengan hujan. Jadi mereka ada di sana sehingga mereka tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu kita di tempat ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu, hari ini bukanlah hari yang tidak membuat kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Setiap keadaan yang kita alami, biar itu menjadi sebuah proses yang harus mau atau tidak mau kita harus lewati. Oleh itu pada kesempatan ini mari saya mengajak kita akan belajar bersama tentang sebuah kisah, tentang sebuah cerita yang ditulis Alkitab yang terambil di dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-20. Sebenarnya pembacaannya ini agak cukup panjang, tapi saya diberikan sebuah hikmat untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-20 saja firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Sekali lagi firman-Nya terambil dalam kitab Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-20. Saudara, kita akan baca bersama firman Tuhan ini. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan 3. Kita akan baca di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu Saudaraku yang sama diberkati Tuhan, ayat ini dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa di mana Yakub itu pergi dan ada di suatu tempat itu atas rekomendasi ibunya untuk pergi ke saudaranya Laban, karena mamanya Yakub ini yaitu Ribka melihat bahwa rupanya orang tuanya yaitu Ishak itu tidak suka kalau anaknya itu menikahi orang-orang di luar dari keturunan mereka, apalagi orang Kanaan. Karena dia melihat bahwa kakaknya Yakub ini yaitu Esau itu mengambil perempuan yang bukan dari garis keturunan mereka, dan itu menyedihkan menyedihkan orang tua mereka yang tidak mereka kehendaki. Seharusnya mereka menjadi sebuah keluarga yang benar-benar takut Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Allah Israel, mengenal Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang begitu peduli dengan kehidupan mereka, sehingga begitu antusiasnya Ribka melihat keberadaan itu, dia merekomendasikan untuk pergi kepada saudaranya Laban. Dia hendak mau ambil apa di sana, dia mau bekerja atau apa, tetapi ditunjang juga dengan keadaan kondisi di mana Esau itu benci kepada Yakub. Sehingga dengan alasan-alasan itu maka ibunya Yakub atau ibunya Esau merekomendasikan anak yang dia cintai, anak yang dia kasih yaitu Yakub, untuk pergi ke rumah Laban. Nah, ayat yang kita baca ini menceritakan tentang bagaimana Yakub itu tertarik dengan calon istrinya. Dia tertarik dengan seorang wanita yang Alkitab catat dia adalah Rahel. Rahel ini Alkitab mencatat ayat yang kita baca sebelumnya, dia adalah penggembala, dia seorang pekerja keras, dia elok parasnya, disukai oleh Yakub. Nah, ketika dia berada di rumah Laban, setelah sebulan lamanya, Laban melihat bahwa ini adalah keponakan saya, kita ini adalah keluarga, kita ini adalah saudara sedaging.
keluarga. Rupanya kehadiran Yakub di rumah Laban ini terlihat bahwa Laban ini menyukai keberadaan Yakub. Selama sebulan Laban melihat bahwa keberadaan Yakub ini bukan sebatas parasit, tetapi dia bekerja keras. Saya membaca dari awal-awalnya, saya melihat rupanya sangat luar biasa kehadiran Yakub di sana. Bapak Ibu tahu, Yakub ada di rumah Laban, dia datang dengan tangan 10. Apa maksudnya? Dia tidak bawa apa-apa, tetapi justru dia ada di rumah Laban. Justru itu membuat dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan luar biasanya Yakub memberi dampak buat Laban, sehingga Laban melihat selama sebulan rupanya orang ini bukan cuma tinggal makan tidur, tetapi dia membantu pekerjaannya Rahel. Sepanjang mereka bekerja sepanjang sebulan, rupanya jatuh cintanya Yakub terhadap Rahel ini semakin dalam. Bapak Ibu coba bayangkan kalau 1 bulan tinggal cuma bangun tidur, biar keluar pun sendiri akan diusir. Itu fakta. Tapi kehadiran Yakub di rumah Laban itu justru jadi berkat. Maka timbullah inisiatif dari Laban untuk bilang gini, orang ini saudara, mana sampai kemenangan ya? Dapat nak punya anak ya? Kok sebenarnya punya anak? Tidak bisa kau kerja kembang dengan kerja kosong. Seharusnya saya harus kasih imbalan. Apalagi keluarga, apalagi saudara, apalagi saudara. Bapak Ibu, mari saya dan saudara kita belajar sama-sama merenungkan tentang keberadaan Yakub di rumah Laban, membuat Laban berinisiatif untuk gaji dia. Dia cuma datang, tapi justru ditawarkan pekerjaan, dan pekerjaan itu digaji. Lalu timbullah ide karena jatuh cinta sama Rahel. Dia minta imbalannya tidak banyak, dia cuma minta boleh dikasihlah Rahel sebagai istrinya. Dan Laban ini tahu ngada datang ini tangan kosong. Adakah perempuan yang diberikan cuma dikasih cuma-cuma? Pasti bangkai anak usahain loh ya. Anak usahain loh. Tapi ini orang datang tidak bawa uang, tidak bawa harta, tidak bawa domba, tidak bawa emas, tidak bawa uang lagi. Jadi jaminannya Laban bilang kau harus kerja selama 7 tahun maka impas. Jadi Bapak Ibu saudara sudah dikasih Tuhan, karena dia tidak bawa apa-apa, maka Laban tawarkan, mana bisa menikah dengan Rahel, tapi engkau ada aturannya, engkau harus bekerja selama 7 tahun. Dan pembicaraan itu tidak dihitung selama dia datang awal, tidak. Yang 1 bulan itu tidak dihitung. Tapi kalau kita setuju, kalau yang setuju dihitung mulai dari sekarang. Kalau kamu setuju. Tetapi kenyataan Yakub setuju. Dan dia bekerja selama 7 tahun. Bapak Ibu, dalam pembacaan yang singkat ini saya memberikan sebuah tema kasih yang membuat penantian itu jadi ringan. Kasih yang membuat penantian itu menjadi ringan. Yakub bekerja selama 7 tahun dengan sukarela demi Rahel. Dia bekerja selama 7 tahun. Itu dia berikan segala sesuatunya. Dia berikan karena cintanya, dia berikan untuk pengorbanannya, karena dia tahu bahwa yang menggerakkan itu semua karena cintanya. Bapak Ibu, orang yang cinta pasti dia rela berkorban.
saya menanggapi selama 7 tahun ini. Bagi Yakub dia bilang, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kalau bagi saya terbalik. 1 minggu itu macam lama. Tapi ini justru Yakub dia bilang sendiri, 7 tahun itu semacam dekade. Kalau menurut saya terbalik. Tapi inilah Yakub responnya dia, dan Alkitab menuliskan bahwa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari karena cintanya. 7 tahun itu cinta yang dia dicurahkan itu dengan semua pengorbanan. Dia bekerja, dia mengerjakan pekerjaan, bisa saja dalam perjalanan 7 tahun bisa saja batal, bisa. Kalau dia tidak bekerja, Laban bisa batalkan. Kan perjanjian 7 tahun. Tapi karena kita bekerja hari ini, karena pray, karena banyak istirahat, karena banyak kesana kemari, tidak serius bekerja. Apa yang diisi dalam sepanjang 7 tahun? Tetapi karena cintanya Yusuf, Yakub ini melakukan bagiannya karena dia tahu ini merupakan sebuah kontrak kerja. Saya percaya ini adalah sebuah kedisiplinan. Selama belum 7 tahun tidak ada istilah istirahat. Kerja terus karena cinta. Karena cintanya akan berakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua itu dapat dia lakukan karena cintanya. Kalau kita aplikasikan secara rohani, Bapak Ibu, kasih sejati kepada Tuhan itu akan menghasilkan pengorbanan. Dan yang perlu dengan saudara, kita tidak melayani Tuhan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta. Kita tidak bisa melayani Tuhan karena itu sebagai gambaran kewajiban, tidak bisa begitu. Bukan cuma sebatas kewajiban, tetapi cinta. Bapak Ibu, cinta itu bisa saja tarik jadi coklat karena cinta. Hal yang bodoh bisa konyol kita lakukan karena cinta. Bila hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan Yesus, maka kita akan penuh dengan sukacita di saat berkorban baginya. Beban yang begitu berat, waktu yang cukup lama, pekerjaan yang begitu banyak, tapi karena cintanya kita kepada Tuhan, itu kita bisa anggap itu ringan. Waktu yang lama, tapi respon yang dia bilang, karena cintanya 7 tahun itu dianggap seperti hanya beberapa hari saja. Saudaraku yang sama diberkati oleh Tuhan, kasih yang sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang kesediaan untuk memberi diri sepenuhnya. Bukan cuma perasaan, Bapak Ibu, tetapi cinta yang sejati adalah bagaimana kita memberi diri sepenuhnya untuk orang yang kita cintai. Bukan cuma sebatas gambaran rahim adalah gambaran Tuhan. Hari ini cinta kita kepada Tuhan biarlah bukan cuma rasa-rasa, tapi kalau boleh sebuah etikat yang keluar dari seluruh aspek kehidupan kita, memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang ditahu dia mengasihi, dia setia, itu bukan kesetiaan, itu tidak bisa tanpa ujian. Bagaimana orang bisa ditahu dia orang setia kalau dia tidak pernah mengalami tantangan kesetiaan itu? Kita tidak bisa bilang orang itu pemenang kalau dia tidak pernah melewati pertandingan-pertandingan iman, tidak bisa. Kita tidak bisa bilang orang itu beriman kalau dia sakit dia cari di luar Yesus. Oh, itu bukan orang beriman, orang yang setia dengan Tuhan, bukan. Tuhan tidak pakai itu. Berarti itu orang tidak setia. Dia katanya setia dengan Tuhan, tetapi ketika sakit dia ambil solusi yang lain. Itu
itu tandanya tidak setia. Kita menduakan, kita tidak bernomor satukan Tuhan. Rahel dicintai oleh Yakub sehingga Yakub berkorban seluruh hidupnya selama kontrak 7 tahun. Bapak Ibu, kita bukan cuma 7 tahun kita dengan Tuhan, tetapi itu sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup, biarlah cinta kita itu harus melekat kepada Tuhan. Saudara, yang kedua Bapak Ibu, lewat pembacaan yang kita dapatkan ini, yang kita baca ini Bapak Ibu, penantian itu yang dipenuhi dengan kasih akan terasa ringan. Bagi yang 7 tahun terasa hanya seperti beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa kasih membuat beban terasa ringan, waktu terasa singkat, dan kerja keras menjadi sukacita. Waktu yang panjang, batu, karena bukan batu diam 1000 bahasa. Bapak Ibu, yang dimaksud di sini batunggu, bukan batunggu tidur bangun, makan tidur, atau dalam sebaliknya. Tetapi sepanjang selama 7 tahun ada aktivitas yang harus dia lakukan, ada reaksi, ada kerja yang membuktikan bahwa kontraknya itu jalan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh saya beriman tapi saya tidak melakukan sesuatu. Tidak. Saya mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu, itu bukan kasih, bukan cinta kita dengan Tuhan. Tidak ada pengorbanan. Korban waktu tidak ada, buang apalagi, tenaga apalagi, pikiran lagi tidak ada. Apa yang kita korbankan? Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yakub memberikan sebuah pengorbanan yang begitu sebenarnya berat 7 tahun. Tapi dia anggap ringan, dia anggap ini sebuah bagian yang membuat dia dikatakan bahwa di ayat ini berkata, selama 7 tahun itu, tapi dia katakan bahwa itu hanya seperti beberapa hari. Ini menunjukkan kasih setianya, cintanya yang begitu dalam dengan Rahel. Itu membuat dia menganggap ini beban berat, tapi sepertinya ringan. Bapak Ibu, bisa kita gambarkan kalau beban yang berat, dan memang itu terbukti, orang yang serius dengan pekerjaannya, tapi kalau dia serius biar bebannya ringan, tapi dia apa berat. Kalau yang tidak serius, contoh Bapak Ibu, saya contoh ya Bapak Ibu ini supaya kita saling mendapatkan pengertiannya. Kami beberapa hari itu di Beling sana itu tanam nilam. Istri saya ini karena seriusnya tiap hari ke sana tanam terus. Saya karena kurang hobi, tidak hobi, jadi saya pikir ini saya cuma banyak harga. Dan saya lebih suka, dan orang kebanyakan seperti itu. Lebih suka kalau dia suka ini semua. Saya lebih suka kalau umpamanya laporkan hari ini 200, hari kemarin 300. Saya lebih suka dengan hari ini 500, hari ini 1000. Lebih suka hasilnya daripada bekerja. Kalau orang yang tidak serius Bapak Ibu itu lebih suka hasilnya, dan saya lebih awal lagi, saya lebih suka hitung-hitungannya. Tapi kan saya tidak mau kerja, saya tidak mau menanam, saya cuma hitung dapat nilai. Kalau 1000 kira-kira berapa uangnya? Saya lebih suka hitung begitu. Tapi dia hitung begitu, tapi kalau tidak kerja, kapan dapatnya? Ya. Jadi iman ini tidak bisa kita hitung kosong, tetapi harus sebuah reaksi yang harus kita kerjakan. Cinta kita tidak bisa bilang saya cinta, tetapi tidak melakukan bagian cinta itu dalam hidup kita kepada Tuhan. Saya cuma justru membayangkan
Saya bilang, kalau ini kelapa ini semua penuh dengan nilam, kalau seandainya ini yang rumput ketumbar ini tak ubah jadi nilam, saya sudah mulai bakal per hektar berapa begitu. Mama Ida bilang laporan, mau hitungannya berapa? Dia dapat 100 juta. Saya sudah mulai bakal lancar sampai hitungan. Kalau saya naik itu ketumbar yang subur, tak ubah jadi nilam. Saya kemarin bawa orang untuk ke Pacol kasih bersih karena saya pikir ini pekerjaan yang ribet. Artinya tidak ribet, tapi karena saya bekerja tapi saya tidak serius, lebih baik saya cari di luar, injak-injak sampai gas mobil kemudian dapat uang daripada bekerja seperti itu. Jadi saya bawa orang dan bilang, kayaknya lagi mandi lah, bawa ikut keluar saya ini, bahkan mau dia pakai batu ubah. Dia pukul 5 dari bawah kasih bersih, dia kasih pun juga di tanah. Bawa dia saksakan jadi nilam. Saya tanya ke tukang anak gue yang saya bawa. Jadi tadi kalau mau dia torninya, kodok itu 100 juta. Saya mulai membayangkan. Saya suka membayangkan jumlahnya yang banyak, tapi tidak membayangkan risiko kerjanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mau mendapatkan hitungan yang banyak kalau tidak ada reaksi kerja? Bagaimana kita bisa bilang mencintai Tuhan kalau tidak cuma kita diam? Tidak bisa. Orang yang menyatakan cintanya seperti Yakub selama 7 tahun ia kerjakan, dan ini menjadi sebuah penantian yang dipenuhi dengan kasih. Dalam penantian itu kita harus penuhi dengan cinta yang dalam, cinta yang bereaksi, sehingga menginspirasi Laban untuk bilang, bagus karena bekerja. Saya gaji betul-betul karena dengan perjanjian yang kita pegang. Lalu klimaksnya Bapak Ibu, sampai 7 tahun giliran Yakub tanya, sudah tempo, jalan tempo. Yakub, Laban tidak berkomentar apa-apa. Ya, karena sesuai perjanjian. Tapi rupanya Laban tipu lagi Yakub. Dia tidak kasih Rahel, tapi dia kasih siapa? Lea. Dengan alasan masuk akal. Dia bilang, oh di daerah kami tidak ada istilah lewat mengambil anak kedua sebelum anak pertama menikah. Masuk akal, terlihat seperti itu. Tapi itu akal-akal bulusnya Laban. Mungkin saya pikir Laban ini inginkan supaya Yakub ini bekerja lagi. Bekerja lagi buat dia. Apa yang terjadi? Yakub melakukan itu, dia bekerja seperti yang kita baca hari ini. Dia bekerja mendapatkan Rahel berapa tahun? 7 tahun? Apakah 7 tahun mendapatkan Rahel? Bukan, tapi 14 tahun. Itu cukup lama. Tapi penantian itu dipenuhi dengan kasih. Dia sabar. Ini Laban sudah tipu saya. Oh, ini Laban tidak sesuaikan dengan perjanjian. Kan saya mencari, saya bekerja dengan sebuah imbalan Rahel harus menjadi istri saya. Tahu kenapa tiba-tiba kok kasih saya Lea? Tapi Yakub Bapak Ibu, 7 tahun itu dia rasa seperti beberapa hari saja. Ini menunjukkan